Stafsus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier mengunjungi hanggar pesawat PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu, Deddy melihat beberapa pesawat yang ada di dalam salah satu hanggar. Salah satu pesawat yang sempat mereka lihat yakni pesawat CN-235. Bahkan Deddy dan yang lainnya sempat masuk ke dalam kabin pesawat berwarna merah putih tersebut. Dia juga menyimak penjelasan dari jajaran PT DI tentang spesifikasi pesawat itu. Di hanggar selanjutnya, Deddy melihat pesawat penumpang N2919 dan mencoba simulasi menerbangkan pesawat. Di hadapan awak media, Deddy mengatakan saat ini produk dalam negeri buatan anak bangsa harus perlu dikembangkan. Jadi kalau kita bicaranya dari Kementerian Pertahanan dan TNI sebenarnya sudah sinergi yang luar biasa ya Pak ya. Karena memang kita itu dari dulu sudah memang lewat dari PT DI. Yang jadi masalah tadi di saat kita bincang-bincang ini adalah penetrasi ke khalayak ramai. Dan menurut beliau penetrasi ke khalayak ramai yang paling sulit adalah bagaimana masuknya penetrasi ke milenial dan Gen Z. Karena kalau milenial dan Gen Z tidak ngerti tentang apa yang kita punya, penyebarannya nggak ada gitu. Sementara kalau kita lihat di TikTok masih mandi lumpur ya. Jadi harusnya berubah gitu. Jadi ada beberapa ide tadi yang kita bicarakan. Jadi salah satunya juga nanti kita akan mengajak teman-teman dari milenial, dari Gen Z atau mungkin public figure untuk mengadakan tur ke sini untuk melihat apa sih yang kita punya. Dan mereka bisa berkreativitas dengan kemampuan mereka sendiri. Tapi harus dibuka kesempatan itu. Dan itu mungkin yang nanti akan kita kerjakan bareng. Karena memang penetrasi tersulitnya memang di milenial dan Gen Z. Saya mudah-mudahan nggak digoreng omongan saya. Saya bangga dengan Indonesia. Tapi kalau generasi mendatang kita lebih bangga dengan produk-produk luar dan tidak paham tentang produk-produk Indonesia, tontonan masih tontonan keluar, produk masih produk luar, ya kita akan terus bergantung pada luar. Jadi ya. Mas Deddy ini kan tadi Mas Deddy udah keliling kan PT DI. Mas Deddy sendiri melihat produk-produk PT DI seperti apa? Maaf kan mungkin kan produksinya juga belum terlalu banyak seperti apa. Dari Mas Deddy sendiri, mungkin ada mengusulkan apa sih supaya ini lebih maju gitu kan? Kalau Mas Deddy kan memang jualan kan podcastnya nih. Ada jualan di podcastnya juga nggak sih gitu? Oh, jualan di podcastnya. Oh, tadi kita sebutnya buat tadi kita sebutin. Saya tuh punya 40 channel lebih yang teenage, yang teen dan sebagainya juga ada, ya kan? Contohnya waktu itu kita sempat kerjasama dengan ini pada saat di TNI kerjasama dengan Kopassus tuh waktu itu kalau pernah tahu dulu Aska Manada diajak terus masuk ke Kopassus melihat dan sebagainya. Nah kalau memang targetnya teens kita akan carikan media yang tepat untuk masuk dan penetrasi supaya usia-usia teenager dan Gen Z bisa ngelihat. Nanti kita memang lagi ngomongin itu, kita lagi meetingin itu. Tapi pertanyaannya adalah yaitu dia begitu banyaknya berita-berita dan konten-konten yang memang unsurnya negatif kan biasanya lebih dilihat ya. Jadi kita harus benar-benar berkreatif bagaimana caranya supaya hal seperti ini mau dilihat juga. Nanti mungkin Pak bisa naik ke nyoba pesawat terbangnya Pak? Iya, mungkin sekali Pak. Iya kan? Kita bisa. Iya mungkin bisa. Nah nanti itu, naik kita coba pesawat terbangnya Pak. Dia sebagai Stafsus Menhan akan mengajak masyarakat untuk mengenal dan mempromosikan pesawat buatan dalam negeri, termasuk armada tempur yang sudah banyak diproduksi dalam negeri. Ia pun menyinggung saat ini milenial dan Gen Z masih belum mengenal bahkan tahu produk seperti pesawat yang ada di PT DI ini. Sehingga dari itu, Deddy mengajak untuk kalangan milenial dan Gen Z mengenal dan mencintai produk dalam negeri. Tak hanya itu, Deddy bersama pejabat Kementerian Pertahanan juga mengunjungi PT LEN dan PT Pindad yang memproduksi armada tempur persenjataan pertahanan.